Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White dan sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ya, ini adalah ajakan untuk kita masing-masing dimanapun kita berada, biar kita dapat memancarkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, baik pun sesama-sesama kita, dalam lingkungan kita, terlebih kepada keluarga kita, ya. Jadi biarlah kita sama-sama bergandengan tangan untuk menyampaikan pekabaran Tuhan. Ya, pada saat ini kita masuk dalam pembahasannya dengan judul Karena Saya Dianggap Layak Menderita. Ayat intinya terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 40 dan 41. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, apabila manusia berupaya rukun dengan Allah, akan mereka dapati bahwa serangan terhadap salib itu tidak berhenti. Kerajaan dan kuasa roh-roh jahat di tempat-tempat yang tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang menurut kepada hukum surga. Yaitulah sebabnya sebegitu jauh menyebabkan duka cita. Penganiayaan harus membawa sukacita kepada murid-murid Kristus, karena itu merupakan bukti bahwa mereka tengah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Ya, kita melihat kembali pada zaman dahulu, pada murid-murid Yesus. Ya, mereka menghadapi masalah, mereka menderita oleh karena iman mereka kepada Kristus. Dan gigihnya mereka memberitakan Injil dengan hati yang penuh sukacita. Meskipun ada masalah, ada tantangan, ada pencobaan, bahkan penderitaan dalam kehidupan mereka, mereka tidak menunjukkan muka mereka yang murung, muka mereka yang penuh sedih, tapi mereka menunjukkan bahwa diri mereka biasa-biasa saja. Mereka merasa senang, merasa sukacita oleh karena Tuhan, walaupun dalam penderitaan itu. Ya, mereka tidak mau menunjukkan sifat asli mereka dengan penderitaan-penderitaan yang menimpa kehidupan mereka, tapi mereka menunjukkan bagaimana Kristus yang sudah memberikan pelajaran kepada mereka, ya, memberikan mereka amanat bahwa kita harus bersuka cita walaupun ada masalah, walaupun kita menderita. Ya, Tuhan selalu ajarkan kepada mereka selalu bersyukur dan selalu bersuka cita, walaupun itu sangat sulit untuk kita lakukan, tetapi mereka lakukan untuk Kristus. Ya, mereka lakukan untuk iman mereka kepada Kristus. Ya, seringkali kita merasakan bahwa sesuatu yang mungkin kita alami ini ada sesuatu yang membuat kita rasa sedih, membuat kita rasa menderita. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan pakai semuanya itu untuk menjadikan kita layak di hadapannya. Ya, Tuhan menjadikan kita layak menderita sehingga kita layak juga di mata Tuhan. Ya,
Dia tidak mungkin memberikan kita penderitaan atau pencobaan itu melebihi batas kemampuan kita. Ya, dia memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tadi saya katakan bahwa dia memberikan kita penderitaan itu supaya kita jalani sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi sehingga kita bisa bertahan atau tidak. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya iman kita tumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Ya, karena iman ini yang dijanjikan Tuhan buat kita untuk hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Biarlah kita dapat melihat kembali pada zaman dahulu murid-murid Kristus. Ya, biar kita pakai pelajaran itu dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita penuh dengan masalah, penuh penderitaan, biar kita dapat bersuka cita, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menuntun kita hari-hari ke depannya nanti. Ya, sehingga kita mendapatkan sukacita yang lebih besar lagi, supaya kita dapat layak dalam kehidupan kita nanti bersama Kristus. Ya, dikatakan kerajaan dan kuasa dan roh jahat di tempat-tempat yang tinggi dipersiapkan melawan semua orang yang menurut pada hukum surga. Itu sebabnya sebegitu jauh menyebabkan duka cita, penganiayaan harus membawa sukacita kepada murid-murid Kristus. Karena itu merupakan bukti bahwa mereka tengah mengikuti langkah-langkah guru mereka. Ya, meskipun mereka dianiaya, tetapi mereka mau mengikuti langkah-langkah guru mereka, langkah-langkah Kristus. Ya, mungkin pada saat kita ini, kalau orang aniaya kita, nah kita merasa terpukul, ya, kita merasa menderita, ya, kita butuh bantuan orang lain daripada kita butuh bantuan Kristus. Ya, ini ajakan untuk kita supaya setiap masalah atau penderitaan yang kita alami, biar kita datang kepada Kristus, tetap teguh kepada Dia dengan prinsip yang Dia sudah berikan kepada kita. Ya, kebahagiaan itu Dia akan berikan ketika kita melewati semuanya itu. Ya, ada saatnya untuk kita memikirkan untuk melanjutkan akan misi Kristus ini. Ya, sepanjang zaman setan telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka. Tetapi dalam kematian mereka menjadi para pemenang. Mereka nyatakan dalam iman mereka yang kukuh seseorang yang lebih kuat daripada setan. Ya, dikatakan sepanjang zaman setan telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka, tetapi dalam kematian mereka menjadi para pemenang. Ya, setan dia berusaha untuk membunuh kita. Setan dia berusaha untuk menyiksa kita. Ya, tetapi kita bersama dengan Tuhan, maka semuanya itu akan penuh dengan kegembiraan. Ya, penuh dengan suatu kemenangan. Ya, walaupun kita sudah mati, tapi kita akan menjadi pemenang dalam Kristus. Ya, setan tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau kita sudah menang bersama dengan Kristus. Dia hanya mau membunuh kita, tapi waktu kita mati, Kristus katakan bahwa kitalah pemenang-pemenang. Ya, tidak ada siapapun yang menjadi pemenang di antara setan itu. Tapi Tuhan katakan bahwa jika kita mati dalam penderitaan, kita mati dalam penganiayaan,
kita mati dalam Kristus, maka semua itu akan kita terima nanti di saat waktu Tuhan datang untuk memulihkan kembali kita dari setiap kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru. Ya, jadi dikatakan bahwa mereka nyatakan dalam iman mereka yang kukuh seseorang yang lebih kuat daripada setan. Ya, iman yang kukuh dan seseorang yang kuat daripada setan ialah Kristus. Ya. Kita tahu bersama bahwa Kristus telah menang dalam setiap pencobaan dan penderitaan yang dia alami. Ya. Mungkin pada saat dia masih hidup, dia bertentangan sama setan ini. Tetapi pada waktunya dia telah menang untuk mengakhiri semua pertandingan setan. Ya. Dia melihat bagaimana Allah Bapa telah menuntunnya sehingga dia dapat menang dalam setiap pencobaan atau penderitaan yang dia alami. Ya. Setan dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dia dapat mengurung dalam tembok-tembok penjara, tetapi dia tidak dapat mengikat semangat atau roh. Ya, meskipun kita disembunyikan di dalam penjara atau di bawah batu-batu, tapi tidak ada kehilangan semangat atau roh yang keluar daripada dirinya. Dia terus mengandalkan Tuhan. Ya, dia terus mengandalkan siapa yang harus membantu saya. Dia terus menjalani akan prinsip yang sudah diberikan kepada mereka, pelajaran yang sudah diberikan kepada mereka. Ya. Mereka tidak ingkar lagi. Ya. Mereka hanya mau mengikuti akan juru selamat itu sendiri. Tidak ada yang mereka harus ikuti lagi selain Kristus. Ya. Karena Kristuslah sang juru selamat kita. Ya. Mungkin kita salah mengartikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita berjalan bersama Kristus, kebahagiaan yang kekal akan diberikan kepada kita. Ya. Kebahagiaan yaitu kehidupan kekal bersama Dia di dalam kerajaan sorga. Ya, mereka dapat melihat melewati kegelapan sampai kepada kemuliaan, seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, Kristus sudah menjalankan semuanya. Penderitaan itu lebih besar daripada kita. Ya. Jadi kita hanya mengalami penderitaan sekecil itu saja, kita merasakan bahwa itu sangat besar. Ya. Kita bandingkan aja atau lihat kembali pada zaman dahulu. Kristus menderita lebih, sakit hatinya itu lebih daripada kita. Ya. Dia rela mati untuk kita. Ya. Hanya untuk membahagiakan kita, menyelamatkan kita. Ya. Biar kita mati di dalam Kristus hanya demi kebenaran. Biar kita hidup di dalam Kristus untuk melanjutkan akan pekabaran Tuhan. Untuk melanjutkan akan firman yang Dia sudah nyatakan. Ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita nanti di akhirat. Ya, saudaraku, berpegang teguhlah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya, ambil tindakan kita hari ini, karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.